Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saprilia Kevin Tilaswati dengan NIM 2019-210002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari Bank Indonesia. Tetapi sebelum itu, perlu diketahui apa itu Bank Indonesia. Bank Indonesia berasal dari Dijavasi Bank NV yang berasal dari pemerintahan Belanda. Bank ini didirikan pada 10 Oktober 1827. Tujuan dari pembentukan bank ini yaitu untuk mengatur sistem keuangan di Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian, bank ini dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sehingga bank ini menjadi bank milik pemerintah negara Republik Indonesia. Bank Indonesia memiliki dua peranan penting. Yang pertama dalam hal pendanaan dan yang kedua dalam menyalurkan uang kartal. Dalam pendanaan, Bank Indonesia sebagai bank sentral atau bank to bank memiliki peranan penting dalam pembangunan. Karena dalam pembangunan pasti dibutuhkan adanya suatu dana, yang mana dana tersebut dapat berasal dari suatu lembaga keuangan seperti bank. Selain itu, tugas Bank Indonesia yaitu untuk mengatur, mengordinasi, mengawasi, dan memberikan tindakan terhadap dunia perbankan. Lalu yang kedua, peran Bank Indonesia dalam menyalurkan uang kartal. Bank Indonesia memiliki hak tunggal dalam menyalurkan uang kartal, yaitu uang berupa kertas ataupun berupa logam. Kembali pada materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai tujuan dari Bank Indonesia. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 pada bab 3 pasal 7 dijelaskan bahwa tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk memelihara dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Apabila nilai rupiah tidak bisa dijaga atau distabilkan, maka akan terjadi suatu inflasi, yang mana inflasi tersebut akan sangat memberatkan bagi banyak pihak. Lalu kestabilan yang dimaksud yaitu yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang mana bisa tercermin dari laju inflasi. Lalu yang kedua yaitu kestabilan nilai rupiah yang dapat dilihat dari perkembangan nilai mata uang rupiah terhadap nilai tukar mata uang negara asing. Lalu, dalam menjaga kestabilan tersebut, maka Bank Indonesia memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu yang kedua yaitu untuk mengawasi kelancaran sistem pembayaran. Lalu yang ketiga yaitu untuk menjalankan atau mengawasi bank-bank yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulidatun Nafisa dengan NIM 2019-210121. Saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas Bank Indonesia. Ada 3 tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, antara lain yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, menjaga kestabilan sistem keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah yang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilakukan untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah. Sehingga
hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini. Sehingga antara satu bank dengan bank yang lainnya memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan sistem pembayaran tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia selanjutnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, di mana pengawasan ini meliputi seluruh jenis dan tipe bank yang ada di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum, dan bank swasta. Tugas dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan di Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Dengan tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil dengan jangka waktu yang lama. Pengawasan yang dilakukan adalah makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yunerwa Yuhartiwi dengan NIM 202. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen atau berdiri sendiri, tetapi tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah karena tugas-tugas Bank Indonesia sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Sehingga koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah sangat diperlukan. Kemudian sebaliknya, pemerintah dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak berbicara tanpa hak suara. Maksudnya, pemerintah dapat bertanya atau memberikan pendapat tanpa ikut andil dalam mengambil keputusan dalam rapat tersebut. Kemudian, hal-hal mengenai hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu 1. Bank Indonesia sebagai pemegang kas negara. Bank Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan kas negara. 2. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia menerima pinjaman, tata usahakan, serta menyelesaikan kewajiban keuangan antara pemerintah dengan pihak luar negeri. Kemudian yang ketiga, pemerintah wajib mengundang atau meminta pendapat kepada Bank Indonesia dalam rapat kabinet mengenai yang membahas masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan yang berkaitan dengan tugas-tugas dan wewenang Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, Bank Indonesia memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang kelima, dalam menerbitkan surat utang, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan wajib mendapat persetujuan dari DPR. Kemudian yang keenam,
Bank Indonesia dapat membantu pemerintah dalam menerbitkan surat utang. Bank Indonesia dapat memberikan informasi waktu dan pasar penerbitan surat utang. Namun, Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat utang di pasar primer dan hanya boleh membeli di pasar sekunder dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah karena dapat mengganggu konsep independensi Bank Indonesia. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Rohma dengan NIM 2019-210451. Hubungan Bank Indonesia dengan Bank Dunia Internasional. Berikut adalah bidang-bidang yang meliputi Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama internasional. Yang pertama ada investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua ada hubungan koresponden. Yang ketiga ada pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Yang keempat adalah tukar-menukar informasi yang terkait dengan tugas-tugas bank sentral. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional. Dalam hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi lembaga internasional. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional adalah dalam rangka menunjang kerencanaan pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi moneter atau perbankan. Hubungan koresponden antara Bank Indonesia dengan Bank Internasional. Hubungan koresponden antara Bank Indonesia dengan Bank Internasional akan diikuti dengan terjadinya transaksi konsekuensi logis dari terjadinya transaksi. Terkait dengan penilaian resiko, baik itu country risk maupun risk adalah masing-masing pihak tertentu akan membatasi exposure tagihannya pada suatu jumlah tertentu. Batas tersebut dikenal dengan credit line yang penetapannya tergantung dari kebijaksanaan manajemen bank masing-masing. Berikut adalah jenis-jenis credit line di antara lain. Yang pertama ada money market line, yang kedua ada fasilitas yang diberikan untuk melakukan transaksi pada pasar uang, yang ketiga ada foreign exchange line, yang keempat ada fasilitas yang diberikan untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing. Hubungan koresponden. Hubungan koresponden juga mempunyai peran yang baik bagi suatu bank. Misalnya, jika karena suatu hal bank kekurangan likuiditas dalam mata uang suatu negara, yang seperti US dollar dari bank korespondennya, apakah dalam overnight, one night, dan one month, atau untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Berikut ada beberapa tahap-tahap pembukaan hubungan koresponden antara Bank Indonesia dengan Bank Internasional. Ada beberapa tahap pembukaan hubungan koresponden antara Bank Indonesia dengan Bank Internasional. Yang pertama adanya permintaan, yang kedua ada analisis. Dan saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adanya permintaan. Permintaan biasanya datang dari lembaga keuangan asing dengan menyampaikan surat permohonan formal untuk membuka hubungan koresponden dengan bank di luar negeri. Yang kedua, analisis. Analisis yaitu untuk membuka hubungan koresponden yang dilakukan oleh suatu bank. Di slide berikut ada hal-hal yang untuk membuka hubungan koresponden yang dilakukan oleh suatu bank. Yang pertama ada data negara, yang kedua ada negara terlarang, yang ketiga ada country risk, yang keempat ada political atau legal, yang kelima ada economic kriteria, yang keenam ada monetary
moneter kriteria, yang ketujuh ada status kepemilikan, yang ke-8 ada kondisi keuangan, yang ke-9 ada bonavitas bank, yang ke-10 ada ranking bank, yang ke-11 ada kemampuan manajemen, dan yang terakhir ada hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sudarena Romadoni dengan NIM 2019-210726. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini terdiri atas seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4 atau 7 orang Deputi Gubernur. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak hadir secara fisik dalam waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, Gubernur Bank Indonesia ditempatkan setara dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR dan DPD. Masa jabatan gubernur dan deputi gubernur sendiri selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama sebanyak 1 kali. Rapat Dewan Gubernur atau RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu untuk melaksanakan evaluasi atas kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Tugas dan wewenang Gubernur BI sendiri, yang pertama, Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai bank. Jadi Dewan Gubernur bisa mengangkat dan memberhentikan pegawai bank. Yang kedua, Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan dana tunjangan hari tua bagi pegawai bank. Yang ketiga, gaji, penghasilan, dan fasilitas bagi gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.